Semangat pagi adik-adik sekalian, pelajar Indonesia dimanapun berada, khususnya adik-adik kelas 10 ya, yang minggu depan sudah harus PAT ya. Salam sehat selalu bagi kita semua. Baik, pada video ini kita akan bahas 25 soal latihan PAT semester 2 ya, untuk matematika kelas 10. Fokus bahasan dalam video ini itu eksponensial dan logaritma ya. Oke, tetap semangat ya, biar nanti hasil ujian PAT-nya mantap. Nah, ini sebelum kita sajikan soal-soalnya, kita review dulu sebentar. Ini sifat-sifat perpangkatan. Masih ingat ya, kalau A pangkat M dikali A pangkat N, ini pangkatnya dijumlah. Kalau pembagian dikurang gitu ya. Nah, kalau A kali B dipangkatin N, itu bisa kita ubah A pangkat N kali B pangkat N. Kalau pembagian juga sama. Oke. Nah, ini perhatiin nih, kalau A bagi B pangkat min N, itu bisa kita ubah jadi pangkat positif, kita balik jadi B per A ya. Nah, kalau seperti ini A pangkat M dipangkatin lagi dengan N, tinggal kaliin ya, A pangkat MN. Nah, ini juga mirip seperti yang ini nih, nomor 5, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, siapa tahu nanti ini muncul ya sifat ini, terutama yang ini nih, mengubah akar menjadi pangkat dan sebaliknya. Oke. Lalu sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma usahakan ini udah mantap nih. Oke, yang sering nanti muncul itu digunakan tuh mana ya, yang ini. Terus yang ini juga sering ya, mana aja lah nanti yang ini ya, kita lihat di soal. Nah, adapun soal-soalnya 25 soal ini yang ini guys ya, nanti kalau mau latihan dicoba dulu sebelum lihat pembahasan ya, di pause dulu gitu. Ini ada 25 soal guys ya, 25 soal. Oke. Nah, sampai sini. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan. Nomor 1. Jika X sama dengan 3 dan Y sama dengan 9, maka nilai dari ini berapa? Nah, langkah pertama, ini macam-macam. Bisa kita modif dulu dia ke bentuk pangkat positif ya. Nih, cara mengubahnya gimana? Ini kan X pangkat minus 3. Naikin ke atas dia jadi plus ya. Ini yang minus di kan pembilang di sini, kita turunin ke bawah jadi plus gitu ya. Jadi pangkat positifnya jadi X pangkat 5 per Y pangkat 3. Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya, lalu kita berhitung ya kan, bisa ya. Yang tadi sifatnya ini jadi 3 pangkat 6, berarti 3 pangkat berapa nih, ini turunin nih dari atas turun ke bawah, jadi tandanya berubah. Dari bawah naik ke atas, tandanya berubah gitu ya. Jadi 1 per 3 pangkat 1 alias 1 per 3. Itu jawabannya ya. Nomor 2. Nah, ini mirip seperti nomor 1 yang barusan kita ubah dulu nih. Cuman di sini ada tambahan di pangkat ini. Pangkat 1 per 5. Nah, langkah pertama ubah ke pangkat positif dulu. Jadi seperti ini ya. Kita perolehkan X pangkat 5 per Y pangkat 5 dipangkatin 1/5. Nah, ini kan tinggal kita kaliin pangkat-pangkatnya. X pangkat 5 kali 1/5 1. Satunya nggak usah kita tulis. Demikian juga Y. Kita peroleh X per Y. Nanti kita tinggal masukkan angka-angkanya, kita perkecil, kita peroleh 1/4. Oke. Nomor 2. Nah, yang ini kita lihat ke basis-basis itunya. Ya, ini basis berapa ini ya gitu. Seperti ini nih, 125 basisnya ke bentuk pangkat berapa? 5 ya kan. Kalau 64 itu bisa ke 4, bisa ke 2. Nanti terserah ini karena dia pangkat 1 per 3, bagusnya ke basis 4. Ini ke basis 3. Kita ubah. Nah, tadi 125 kan 5 pangkat 3 ya. Lalu 64 kita ubah 4 pangkat 3. Yang ini 81 kita ubah ke 3 pangkat 4. Nih, perhati nih, ini coret nih.
Ini coret, ini kita coret habis, ya kan? Ini juga coret. Sisa 5 pangkat 2 tambah 4 pangkat 1 dikurang 3 pangkat 3. Kita tinggal berhitung, kita peroleh 2. Oke. Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, ini mirip, masih sama ya. Biar mantap. Ini kita ubah ke 4 pangkat 4. Seperti yang tadi ya. Ini juga kita ubah 3 pangkat 4. Ini kita ubah ke 2 pangkat 4. Coret 4-nya. Coret, 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 coret. Sisa 4 pangkat 3 kurang 3 pangkat 3 kurang 2 pangkat 3. Kotret punya kotret. Kita peroleh 29. Nomor selanjutnya, bentuk pangkat positif. Nah, ini yang seperti tadi nih. Kita ubah ke pangkat positif. Yang negatifnya aja yang kita positifin. Berarti ini yang kita ubah. Oke. Nah, ini pindah ke bawah. Coba perhatiin, tadi di sini Ki pangkat 1, ini Ki pangkat min 3. Kita ubah seperti tadi. Ini jadi Ki pangkat 1 plus 3 gitu. Makanya jadi 4. Udah positif semua kan? Nah, tinggal menyederhanakan. 15 bagi 3 berapa? 5 ya. Nah, nanti kita satuin yang P-nya P pangkat 5 bagi P pangkat 2 itu kan P pangkat 3. Pengurangan itu. Ki pangkat 6 bagi Ki pangkat 4 jadi Ki pangkat 2. Oke? Oke. Nomor 6, bentuk pangkat positif masih sama seperti tadi. Di sini agak ramai yang negatifnya, yaitu ini sama ini kan. Nah, kita perhatiin. Ini coba kita perhatiin yang ini nih. Biar positif gimana bagusnya nih. Yang ini turun ke bawah, yang ini. Ya. Kita turunin ke bawah jadi plus 4 ya. Yang Z-nya turun ke bawah jadi plus. Oke. Nah, udah beres. Nanti kita peroleh hasilnya 1 per X, Y, Z pangkat 6. Nomor selanjutnya, bentuk pangkat pecahan. Nah, ini mengubah bentuk akar ke bentuk pangkat. Langkah pertama yang ini dulu nih. Ini kan akar 5 dari nih P pangkat 3, Ki pangkat 4. Berarti ini kita buka akarnya ke bentuk pangkat. Ini biarin dulu nih. Biarin dulu. Yang akar terdalam dulu kita proses. Ini tetap ini kita ubah jadi 3 per 5 nih, ini bagi ini bagi ini gitu. Oke. Ini P pangkat 3 per 5, Ki pangkat 4 per 5. Lalu P sama P kita satuin jadi berapa tuh? 4 itu kan 20 per 5 ya. Berarti ini jadi P nya pangkat 23 per 5 nya. Ini 3 itu 15 per 5. Kita satuin dengan 4 per 5 jadi 19 per 5. Oke. Lalu ini yang pangkatnya semua dibagi 4. Oke. Jadi kita peroleh ini. Oke, nomor selanjutnya nomor 8. Bentuk pecahan masih sama ya. Pangkat pecahan nih. Persis seperti nomor 7. Jadi langkah pertama yang akar terdalam dulu di ini ya. Akar terdalam ini itu dulu diproses. Berarti coba dari mana ini P pangkat 1 yang ini 4 per 4 ya, yang dalam bagi luar ya, jangan luar bagi dalam. Ini 3 per 4 gitu. Kemudian P dan P kita satuin. Kalau disatuin gimana? Dijumlah kan, berarti pangkat 6. Yang Q-nya berapa? 2 seperempat. 2 seperempat alias 11 per 4 ya. Nah, bisa itu ya, mengubah itu jadi pecahan biasa dibuatnya. Lalu ini semua pangkat ini, pangkat 6, pangkat 11 per 4 semua kita bagi 3. Kita peroleh ini 6 per 3, 2 ya kan. Ini 11 per 4 bagi 3 berapa? 11 per 12. Nah, ini jawabnya ya. Ini kita sederhanain jadi P pangkat 2. Oke. Nomor selanjutnya bentuk sederhana. Nah, yang ini nih ramai ya, ada pangkat-pangkat negatif. Jadi bagusnya ini boleh kita kerjain pakai sifat mana dulu, terserah seleranya sih ya. Nah, kalau di sini ini kita ubah dulu ke perkalian aja langsung. Ini kita kaliin dengan ini. Kita peroleh X pangkat 3. Ini pangkatnya jadi dikali guys. Min 2 kali min 3 jadi pangkat 6 gitu ya.
Nah yang ini juga sama, min 3 pangkat min 3 9. Ini kali min kan positif, ini 2 kali pangkat min 3 berarti min 6. Lalu yang ini juga kita proses dengan cara yang sama. Ini jadi pangkat 4 Z pangkat min 6 per X pangkat min 2 Y pangkat 4 Z pangkat min 4. Kemudian di gimana ini kita satuin yang X dengan X, kita satuin semua ya. Mau ini dulu yang atas boleh, yang atas dulu kita satuin ini. Yang atas gimana? X pangkat 7 kan, Y nya tetap, Y pangkat 6 nggak ada teman, Z nya tetap. Oke, lalu yang bawah yang X nya sendiri ini, Z nya kita satuin, jadi Z pangkat berapa nih? Y nya pangkat 13 dong, 9 tambah 4 kan. Lalu Z nya pangkat min 10, itu min 6 tambah min 4. Oke, nah ini kita ubah ke pangkat positif, jadi yang kecil kita naik atau turun guys. Seperti di sini, ini 7 dengan min 2 kan lebih kecil min 2, nah berarti min 2 nya naik ke atas, jadi positif. Kalau Y nya paling kecil mana? Paling kecil 6 ya, yang 6 nya turun ke bawah, jadi min 6 gitu. Di sini min 6 sama min 10, kecilan mana? Kecilan min 10, yang min 10 naik ke atas, jadi plus gitu. Lalu kita proses deh, kita dapatkan X pangkat 9 Y Z pangkat 4 per Y pangkat 7. Oke, nomor 10 bentuk sederhana ini nanti dilatih dengan cara ini masih sama banget nih ya, tinggal fokus tandanya guys. Ini pangkat kesini pangkat 4, ini kesini 6, ini kesini 9, ini kesini min 6. Demikian juga yang bawah, min 1 pangkat min 2 Y pangkat 2, bisa diperhatiin ya kan. Nah lalu ini kita satuin dulu yang atas, X pangkat 4 dengan X pangkat 9, 13 dong dijumlahin ya kan. Demikian juga Y nya sama Z nya masih belum diapa-apain, ada teman. Lalu yang ini kita satuin, yang X nya sendiri nih, Y nya kita satuin, Y nya jadi pangkat min 4 ya kan, min 2 tambah 2 tambah min 6. Oke, lalu seperti terakhir tuh gimana, yang pangkat kecilnya ini X pangkat 13, X pangkat 6, yang lebih kecil mana? Pangkat 6 ya, itu yang naik ke atas karena dia di bawah, naik ke atas jadi negatif dia. Ini lebih kecilnya min 6 naik ke atas jadi positif. Ini lebih kecil min 13 dibanding min 6 kan, dia naik ke atas. Oke, kita lanjut nomor 11. Fungsi di F dinyatakan fx sama dengan 2 pangkat X min 3. Nilai dari F minus 2 ini tinggal masukin ya, berhitung bisa kan. 2 pangkat min 2 tinggal masukkan nilai X nya min 2. 2 pangkat min 2 berapa guys? 1 per 2 pangkat 2 ya, alias 1 per 4. 1 per 4 kurang 3 bisa ya, minus 2 3 per 4. Nomor 12. Nah ini diminta menggambar guys, menggambar grafik fungsi ini gimana caranya. Nah ini sama aja, kita tinggal buat dulu daftar-daftar untuk nilai-nilainya ya. Untuk X-1, X0, X1, X2 itu fx nya berapa gitu, kita tinggal masukkan sini. Ini kan X nya min 1, tinggal 3 pangkat min 1, 1 per 3 pangkat 1 adalah 1 per 3 ya kan. 3 pangkat 0, 1, semua bilangan pangkat 0, 1. Lalu 3 pangkat 1 3, 3 pangkat 2 6, 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 2 9. Berarti ini tinggal kita plot di sistem koordinat Cartesius ya. Untuk X min 1 kita siapkan dulu X nya. X min 1 nilainya berapa? Fx nya itu Y ya, itu sepertiga. Nah kalau kita buat sini ini 1 2 3 sampai 9 nih, ini enggak kita buat lengkap. Seperti itu kira-kira di mana? Nah kurang lebih di sini, yang merah ini ya, diperhatiin titik merah. Lalu untuk 01 jadi 1. Oke, lalu kalau di 1 di berapa dia? Di 3 ya, X nya 1, Y nya 3. Kalau X nya 2, Y nya 9 ya kan. Nah kita buat gini, lalu kita sketch pelan-pelan yang rapi ya.
kita sketch jadi seperti itu. Bisa ya? Coba kita ulang. Kita sketch seperti ini. Nah, itu dia hasilnya, grafiknya. Oke, nomor 13. Nah, ini juga masih sama. Kita tinggal tabulasi, daftar dulu gitu ya. Ini domainnya mintanya kan sama seperti tadi, min 1 sampai 2. Lalu kita masukkan nilainya nih. Ini kan kalau X nya min 1 berarti 2 kali 1/3 pangkat min 1 dong. Ini tahu kan sepertiga itu berapa? 3 pangkat min 1 dikaliin min 1 jadi 6, jadi 1 ya. Di 2 kali, jadi 2 dikali 3 pangkat 1 jadi 6, ya kan? Nah, ini 3 pangkat 0 seperti tadi sama. Kalau dia 1 sepertiga, kalau X nya 2 jadi 2/9. Oke, lalu kita plot lagi titik-titik itunya. Min 1,6 di mana? Di sini. Oke, lalu 0,2 di mana? Di sini. Yang merah itu ya, diperhatiin ya. Kalau 1 mana? Sepertiga. Kalau 2 berapa? Di 2/9 di sini, kurang lebih di sini. Lalu kita sketch pelan-pelan. Nah, itu hasilnya, grafiknya. Oke, nomor selanjutnya, nomor 14. Ini soal aplikasi ya. Kultur jaringan pada suatu uji laboratorium menunjukkan membelah diri dalam 3 jam. Nah, awalnya kultur jaringan bakteri itu ada 100. Berapa jumlah bakteri setelah 33 jam? Nah, di koyang ini pakainya ini formulanya. N dikali 1 plus ini R itu ininya ya, rasio itunya. Nah, ini kan dia membelah setiap 3 jam, berarti jadi 100% nambah dia, di 2 kali lipat gitu. Jadi kalau mau praktisnya rumusnya itu N0 langsung aja dikali 2 pangkat T kecil per T besar gitu. Nah, T kecil ini berapa lama dia? Kalau T gede waktu pembelahannya berapa gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan di berapa tuh. Ini kan 100% itu artinya 1 tambah 1 2. Jadi langsung ini guys, sebenarnya bisa langsung. Nah, ini nah itu. Jadi jawabnya mintanya dalam bentuk eksponensial, berarti 100 dikali 2 pangkat 11. Nomor selanjutnya, nomor 15. Massa uranium pukul ini setiap setengah jam menyusut. Kalau difisikan namanya meluruh ya, 1%-nya. Ya, sisa uranium pada pukul 13 berapa? Ini kita daftar dulu nih. Daftar dulu ini berapa jam dia? Dari pukul 8 sampai 13 5 jam. Ini T kecilnya. Nah, jadi formulanya kurang lebih mirip. Cuman karena ini penyusutan, ini tandanya berubah. Berapa? Jadi apa? Minus ya. Itu aja. Oke, tinggal kita masukkan. Ini 1% katanya. 1% itu berapa? 0,01 ya. 1 dikurang 0,01 0,99. Ini tahu ya, ini tadi 5 bagi setengah. Ini 5 bagi setengah kan 10. Yang ini. Itu jawabnya dalam bentuk eksponensial. Nah, sekarang kita ke nomor selanjutnya, logaritma. Bentuk logaritma. Ekivalen dari sini. Nah, kalau ekivalen itu bentuk ini yang kita ubah ke bentuk pangkat, guys. Ini sifat yang mana nih? A log B sama dengan C. Berarti B-nya sama dengan apa? B-nya sama dengan A pangkat C ya. Nah, ini kita ubah ke bentuk yang ini. Jadi jawabannya X sama dengan 2 pangkat A.
Lalu nomor 17, nilai dari 2 log 16. Nah, yang perlu kita soroti ini nih, basisnya berapa? 2 ya. Jadi 16 kita ubah ke pangkat berbasis 2. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 ya kan? Oke. Nah, lalu terapkan sifat itu, perhatiin lagi sifat-sifatnya. Yang 4-nya pindah ke depan. Jadi 4 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 1 ya kan? Berarti kita peroleh 4. 4 kali 1, 4. Nomor 18, nilai dari, nah ini juga sama. Ini kita ubah ke basis berapa? Perhatiin basis logaritmanya 2 ya. Berarti kita ubah ke basis 2 nih. 6, 4 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6. Lalu ini 1/4. 4 itu kan 2 pangkat 2. 1/2 pangkat 2 kita naikin ke atas jadi 2 pangkat minus 2. Nah, yang 6 sama minus 2 ke depan. Tuh. Jadi 6 kali 2 log 2 dikurang. Ini jadi min. Plus ketemu min jadi min. Oke. 2 log 2 1. Ini kali 1 semua. Arti 6 kurang 2. Ya kan? Hasilnya 4. Nomor selanjutnya, nilai dari, nah ini ke basis 2 juga nih. Oke. Nah, yang perlu kita perhatiin, ini udah basis 2 nih. 2 pangkat 3 kan 8 tuh. Yang ini kita ubah jadi 1/4. Kita ubah jadi 1/4. 1/4 tadi berapa? 1/2 pangkat 2. Lalu kita naikin. Yang ini kan 2 pangkat 3. Ini akar 2. Berarti akar 8 itu adalah 2 pangkat 3/2. Kemudian yang ini kedepanin. 3/2 ke depan, minus 2 ke depan. Kita peroleh 3/2 kali 2 log 2 dikurang 2 kali 2 log 2. Hasilnya berapa? Minus setengah. Nomor 20, ini nilai dari, nah kalau yang ini nih kita tinggal ubah ininya nih. Ini naikin. Jadi B pangkat berapa? B pangkat minus 1. Yang ini C pangkat minus 2. Yang ini A pangkat minus 3 gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Lalu seperti tadi ini kedepanin, minus 1 kedepanin, minus 2 kedepanin, minus 3 juga kedepanin ya, minus 3 kedepanin. Lalu kita peroleh seperti ini ya. Jadi ini tinggal coret nih semua nih. Ini coret nih, menghasilkan 1 itu nih ya kan. Nah, hasilnya min 1 kali min 2 kali min 3 alias minus 6. Nomor 21, diketahui 5 log 2 sama dengan P. Ditanya log 2,5 berapa. Nah, langkah pertama ini dulu. Log 2,5 artinya apa? Ini kalau nggak dituliskan 10 ya, kalau nggak ditulis 10 berarti log 2,5 per log 10. Nah, lalu di sini ada 5 nih. Kita bubuhkan 5 di sini. Kita bubuhkan 5. Kemudian kita proses sehingga memperoleh faktor 5 dan 2 ini. Ini kita ubah jadi berapa nih? 2,5. 2,5 kita ubah jadi 5/2. Yang 10 kita ubah 5 kali 2. Jadi sampai ketemu faktor-faktor 5 dan 2. Gitu. Nah, kalau yang ini gimana? Ini kan pengurangan. Betul? Berarti 5 log 5 yang pembilangnya nih. 5 log 5 dikurang 5 log 2. Oh, yang ini penjumlahan ya kan. Kalau perkalian jadi ubah jadi penjumlahan seperti ini. 5 log 5 plus 5 log 2. 5 log 5 1. Tadi ini 5 log 2 P. Yang ini. Jadi tinggal kita ganti. Kita peroleh hasilnya 1 min P per 1 plus P. Oke, nomor 22. Ini juga masih mirip. Nah, langkah pertama ini kita ubah dulu jadi log 81 per log 15. Sifat pertama tadi, ya kan? Nanti diperiksa lagi sifat-sifat logaritmanya. Kemudian gimana caranya 81 ini kita pecah sampai muncul faktor 5 dan 3. Berarti 81 berapa? 3 pangkat 4 ya kan? Nah, ini bubuhkan dulu 5-nya nih. Ya. Sama ini. Lalu ini kita ubah 3 pangkat 4. Yang 15 kita ubah 5 kali 3. Lalu kita proses. Yang ini 4-nya pindah ke depan. Betul, yang ini pindah ke depan. Yang ini kita urai jadi penjumlahan 5 log 5 plus 5 log 3.
Udah tinggal kita masukkan 5 log 3 nya berapa tadi, P ya kan. Kita perolehlah 4P per 1 plus P. Nomor 23 ini masih mirip ya, cuma beda. Ini 5 log 3 sama dengan A, 3 log 4 sama dengan B. Pertanyaan ini tetap startnya kita dari sini, kita ubah log 75 per log 12, lalu ketemu di angka berapa nih, 5 log 3 di sini, 3 log 4, berarti ketemu di 3. Nah yang ini kita bubuhkan angka 3. Oke, lalu yang 75 kita urai sampai muncul faktor-faktor ini, angka 5, angka 3, angka 4. Berarti di sini kalau 75 berapa? Itu 3 dikali 5 pangkat 2. Kalau 12 berapa? 3 kali 4. Nah ini nih, kalau yang ini gimana nih? Ini perkalian di perjumlahan dong. Tuh, ini kita ubah jadi 3 log 3 plus 3 log 5 pangkat 2. Ini juga sama penjumlahan, 3 log 3 plus 3 log 4. Nah yang ini ke depan nih, berarti kita peroleh yang pangkat 2 nih. Ini kita peroleh jadi ke sini dia. Tuh. Nah, oke. Lalu 3 log 3 1, 3 log 5 ada nggak? Nggak ada, yang ada 5 log 3. Berarti 3 log 5 itu kebalikannya, itu 1 per A ya kan. Ini 1 per A, jadi 1 plus 2 ini 1, ini 1 plus 2 kali 1 per A per 1 plus B. Nah karena ini ada peran per A, semua kita kali A, semua suku-suku aljabarnya. Ini 1 kali A biar hilang A nya, itu targetnya ya. Ini 1 kali A jadi A, B kali A jadi AB. Oke, jadi jawabannya adalah A plus 2 per A plus AB. Nomor selanjutnya 24, hasil dari ini. Nah ini juga bisa ya, nih kita tinggal ubah ke bentuk pangkat yang ini nih. Oke, nah kita ubah yang ini berapa nih, 5 pangkat 3 ya kan, di 3 nya ke depan. Ini 27 3 pangkat 3, lalu log 2 ini 2 pangkat 1 kita ubah gini. Yang ini nih karena di sini ada unsur-unsur yang sama nih, yang ini biar ada unsur yang sama. Yang 4 kita ubah jadi 2 pangkat 2 yang ini. Oke, lalu kita tinggal proses pakai sifat aljabar itu. Ini jadi 3, jadi ini 3 dikali 5 langsung kita tulis 3. Oke, ini juga 3 kali 3, ini langsung 1 per 2, yang ini aja pangkatnya 1 per 2 per ini 5 per 2, yang ini 5 per 2 kurang 1. Nah di sini kan ada per 2 per 2 ya. Ini kan 9 plus setengah per 5 per 2 kurang 1, semua kita kali 2. Kita peroleh 18 plus 1 per 5 kurang 2. Kita peroleh jawabannya 19 per 3. Oke, soal nomor terakhir. Nomor terakhir ini aplikasi ya. Berapa waktu yang diperlukan sehingga uang Aldi yang tadinya 1 juta menjadi 2.500.000 jika ia menabung di suatu bank yang bunga ininya sebesar 10% per tahun. Nah ini kita daftar dulu, ini rate-nya, bunganya nih kita ubah langsung ke bentuk desimal. 10% kan 0,1. Lalu ditanya berapa lama. Nah untuk tabungan rumusnya ini. Oke, ini bunga tabungannya per tahun. Ini N berapa lama dalam tahun ya. Kita tinggal masukkan. Kita masukkan sono angka-angkanya. Ini kan tabungan air nih yang TN-nya. Oke, setelah N tahun. Lalu coret berapa nih? Coret ini bagi 1 juta. Jadi 2,5. Ini juga 1,1. Yang ini kita bagi 1 juta semua. Kita peroleh ini. Lalu kita terapkan sifat logaritma ini. A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Lalu kalau ini kita buat logaritma kan jadi seperti ini, atau langsung pakai sifat ini bisa ya. Berarti N nya sama dengan log 2,5 per log 1,1. Ini kita peroleh, ini pakai kalkulator ya. Biasanya kalau di ujian-ujian disediakan ya.
Ini 0,4 per 0,04 hasilnya berapa guys? 10. Jadi waktu lama dia menabung 10 tahun. Oke, sekian dulu video kali ini ya. Terima kasih sudah menyimak sampai tuntas, dan yang terpenting semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Nanti kita lanjut lagi tentang fungsi kuadrat sama persamaan kuadrat.